Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Ilhami, SPDI, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada Sekolah SMK Nasional Depok, Jawa Barat, sekaligus sebagai mahasiswa uji kinerja PPG tahun 2022 gelombang ketiga LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang pada hari ini Jumat 13 Januari tahun 2023 akan melaksanakan kegiatan pembelajaran pada tingkat 10 dengan materi iman kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mari kita saksikan video yang akan tayang berikut ini. Apa kabar teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bermuajahah kembali melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan segala niat baik kita, ikhtiar kita yang kita lakukan pada hari ini senantiasa mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyina Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin Allahumma amin. Baik, seluruhnya sudah sarapan? Sudah sarapan ya. Memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan fokus karena pembelajaran kita masih di jam kedua ya. Masih semangat dalam belajarnya ya, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran dari awal sampai dengan akhir. Berikutnya Bapak akan presensi terlebih dahulu siswa yang hadir pada pagi hari ini. Abu Adhanaya hadir. Ahmad Ghais Abdul Hafiz hadir. Aisy Bintang Syakban hadir. Bayu Arga Adinata. Dimas Arga Ardinata hadir. Muhammad Iyas Pratama. Ridwan Rizky Ramadhani hadir. Oke teman-teman, biar tambah semangat memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kita awali dulu dengan yel ya untuk siswa SMK Nasional Depok. Siapa kita? Nasional. Siapa kita? Nasional. Nasional. Kami bisa, pasti bisa, karena kami luar biasa. Tangan buat kita semua. Oke, alhamdulillah hari ini kita masuk
masuk di semester yang kedua setelah di akhir Desember sampai dengan awal Januari kita melaksanakan libur semester ganjil ya. Natal dan tahun baru. Alhamdulillah, bismillah kita panjang umur sampai dengan pada Januari 2023 kita bertemu kembali. Kita akan lanjutkan materi kita di semester kedua, membahas materi apa kan? Iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang Bapak mau tanya dulu teman-teman, silakan dilihat gambar yang ada di depan. Teman-teman lihat gambar apa itu? Gambar CCTV. Yang ingin Bapak tanyakan, apa sih fungsi dari CCTV itu? Memantau, Jaga keamanan. Menjaga keamanan, memantau ruangan. untuk memantau ruangan, melihat keadaan sekitar. Kira-kira bagaimana sikap kita untuk ruangan atau tempat yang ada CCTV-nya dengan tempat yang tidak ada CCTV-nya? Menjaga perilaku. Apalagi? Lebih berhati-hati, Pak. Lebih berhati-hati dalam bersikap. Ada lagi? Lebih aman. Apa? Lebih aman. Lebih aman. Kenapa? Ada CCTV, ada yang memantau 24 jam setiap harinya, terpantau ya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di tempat itu. Begitu juga dengan keimanan kita kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan, malaikat itu fungsinya sama, bahkan lebih hebat daripada fungsi CCTV. Kalau CCTV terbatas Pak, ketika listriknya padam, putus, CCTV nggak bisa bekerja. Tapi malaikat-malaikatnya Allah yang usianya wallahu a'lam bishawab, nggak tahu berapa usianya malaikat, senantiasa mengawasi manusia yang tampak dan tidak tampak, pada kondisi ruangan yang diketahui ataupun pada kondisi ruangan-ruangan yang tidak ada orang yang tidak ada mengetahui. Ini keimanannya diumpamakan seperti kita yakin kepada ketentuan dari Allah bahwasanya malaikat senantiasa mengawasi kita dimanapun kita berada. Selanjutnya, nah, gambar apa yang paling atas? Orang sedang sholat. Di mana sholatnya? Di gunung. Lagi hiking, naik gunung, tetap menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tidak ada yang mengingatkan, padahal tidak ada yang memberikan penilaian, jauh dari orang lain, tapi tetap punya kesadaran untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bawahnya gambar apa? Infak dan sedekah. Ketika kita berinfak, sedekah di masjid pada hari Jumat, kalau mau datang depan kita masukkan uang infak sedekah tanpa ada satupun orang yang mengetahui. Hanya kita dan Allah yang tahu berapa nominal infak sedekah yang kita berikan. Lillah, karena Allah, karena yang mencatat adalah malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya gambarnya. Gambar apa yang di atas? Orang yang bekerja. Sama, ketika kita menjadi seorang pekerja dimanapun profesinya, bekerja penuh dengan kesadaran, bekerja penuh dengan keikhlasan. Walaupun nggak ada pimpinannya di ruang pimpinan, ini di bagian pabrik, industri, tapi tetap harus menjalani SOP dalam bekerja. Yang paling bawah, siswa sedang ujian. Kira-kira kalau kita ujian, berperilaku jujur atau masih melakukan hal yang dilarang dalam pelaksanaan ujian?
Maka di situ adalah emban buat kita melaksanakan dengan penuh kejujuran, merasa diawasi dimanapun kita berada oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang Bapak ingin tanyakan, ya, ini tujuannya ya. Tujuan pembelajaran apa? Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, yaitu peserta didik diharapkan, teman-teman semua diharapkan apa? Menjelaskan makna beriman pada malaikat-malaikatnya Allah dengan benar. Yang kedua, menunjukkan nilai-nilai keimanan kepada malaikat-malaikatnya Allah dengan baik. Yang ketiga, menentukan tanda-tanda keimanan kepada malaikat-malaikat Allah dengan baik. Yang keempat, mengidentifikasi hikmah beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Oke, Bapak mau tanya, apa itu iman? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan. Iman adalah percaya. Iman artinya percaya. Ada lagi? Oke, silakan. Aku Yakin. iman artinya yakin. Jadi iman berarti percaya, iman berarti yakin. Kemudian apa itu malaikat? Siapa yang tahu definisi dari malaikat? Ya, yang bisa angkat tangan. Oke, silakan. Malaikat itu adalah makhluk buatan Allah yang terbuat dari nur atau cahaya yang ditugaskan dari Allah untuk mengawasi para umat-umatnya. Oke, jawabannya sudah benar, ya. Tapi nanti perlu disempurnakan lagi. Benar tadi jawaban teman kita. Malaikat itu Allah ciptakan dari nur, dari cahaya. Yang tugasnya apa? Tugasnya mengawasi apa yang diperbuat oleh manusia. 24 jam sepanjang hari, sepanjang tahun sampai kita wafat meninggal dunia. Itu tugasnya malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malaikat apa? Tidak memiliki hawa nafsu. Beda dengan kita punya hawa nafsu, kadang capek, kadang lelah, kadang bete, kadang boring, mau makan, mau tidur, mau istirahat. Malaikat nggak punya hawa nafsu, sehingga malaikat senantiasa mengikuti perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, ya, iman pada malaikat apa? Meyakini di dalam hati, membenarkan lewat lisan, dan perbuatan bahwa malaikat adalah makhluk gaib ciptaan Allah yang Allah ciptakan dari nur dengan sifat dan tugasnya masing-masing. Sekalipun yang Allah sebutkan di dalam Quran surah, ya, di dalam kitab suci Al-Quran hanya 10 nama malaikat, tetapi sebenarnya jumlah malaikat melampaui daripada manusia. Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu berapa jumlah malaikat yang senantiasa mengawasi, mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Baik teman-teman, setelah ini Bapak akan tampilkan dulu video pembelajaran. Nanti teman-teman lihat, teman-teman amati dari video itu, kemudian kita lanjut. Nanti penugasan di tugas kelompok, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Oke teman-teman, setelah tadi Bapak jelaskan sedikit berkenaan dengan iman kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang Bapak akan tayangkan video pembelajaran yang menjelaskan tentang arti dari iman kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang teman-teman silakan dilihat, diperhatikan, disimak dari video berikut. Pernahkah kamu berada dalam satu ruangan atau satu tempat yang terdapat CCTV? Apa yang kamu rasakan? Tentu saja kamu akan merasa selalu ingin berhati-hati dan tidak sembarang melakukan sesuatu. Apalagi perbuatan yang akan menimbulkan aib atau perbuatan konyol
yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Demikian pula orang yang meyakini keberadaan malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat segala gerak-gerik dan tingkah laku manusia. Orang yang beriman kepada malaikat akan merasa selalu diawasi oleh para malaikat Allah. Akibatnya, segala tindak tanduknya akan terkontrol dan terjaga. Orang tidak akan melakukan hal-hal konyol meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya. Keyakinan bahwa ada malaikat yang bertugas mengatur rezeki akan senantiasa membuat seseorang optimis dan semangat dalam belajar, bekerja, dan berusaha. Ia yakin bahwa malaikat akan memudahkan urusan rezekinya selama ia mau berusaha dan berdoa. Ia pantang berputus asa dan berpangku tangan karena memang Allah tidak akan menurunkan harta benda dengan menjatuhkannya begitu saja dari langit. Banyak orang menduga bahwa ketika ia melakukan suatu kejahatan yang tidak dilihat oleh orang lain, ia akan merasa aman dan selamat. Padahal sama sekali tidak. Ia akan dilihat oleh dua malaikat Allah yang selalu siap setiap saat, tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai. Dua malaikat itu adalah Raqib dan Atid. Kedua malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah untuk selalu mencatat perbuatan baik dan perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia. Iman kepada malaikat adalah berdasarkan keterangan Al-Quran dan hadis, jelaslah bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya dan memiliki sayap, sehingga jika ada sering kali diabaikan, bahkan diperkenalkan untuk dilaksanakan. Namun, para malaikat yang diberikan tugas oleh Allah kepadanya tidak pernah menunda, apalagi melalaikan dan membangkang untuk mengerjakan. Oke teman-teman, setelah sama-sama kita melihat, menyimak dari video pembelajaran yang tadi sudah sama-sama kita lihat berkenaan dengan keimanan kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 sampai dengan 4 siswa. Nanti silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing, kemudian mengerjakan lembar LKPD, lembar kerja peserta didik, yang sudah Bapak upload pada aplikasi di sekolah.id, materi tentang iman kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang kita bagi kelompok dulu. Silakan teman-teman berhitung 1 sampai dengan 3. Mulai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Oke, sudah ya. Sekarang kita bagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok berkumpul dengan temannya sesuai dengan angka yang tadi kalian sebutkan. Kemudian nanti tugasnya dibuka dari HP masing-masing, dari laptop masing-masing pada aplikasi di sekolah.id. Kerjakan secara berkelompok, diskusikan, kemudian nanti di akhir teman-teman akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Oke, sekarang silakan bertukar tempat menuju kelompoknya masing-masing. Silakan. Baik, teman-teman sudah berkelompok. Ini kelompok 1 di sebelah kanan Bapak, di depan Bapak kelompok 2, dan di sebelah kiri Bapak kelompok 3. Sekarang teman-teman mengikuti ketentuan instruksi dari Bapak, yaitu silakan dibuka buku tulisnya, buku paketnya. Teman-teman berdiskusi materi ataupun soal LKPD, lembar kerja peserta didik, yang sudah Bapak upload pada aplikasi di sekolah.id. Itu ada di bagian bawah ya. Kalau teman-teman buka aplikasinya, itu pada bagian bawah itu ada materi tentang nah ini iman kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di sini dibuka, itu ada videonya lagi yang tadi teman-teman sudah lihat juga, dan di situ juga ada PowerPoint tugas yang sudah Bapak berikan.
Oke, ini ya. Oke, silakan teman-teman berdiskusi, pekerjakan tugasnya. Nanti setelah itu perwakilan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dikerjakan. Oke, sudah dikerjakan tugasnya dari Bapak, kelompok sudah berdiskusi. Sekarang adalah waktunya masing-masing kelompok, dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Bapak minta untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya tentang iman pada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kelompok 1, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil hukum beriman kepada malaikat. Sebagai umat Islam, beriman kepada malaikat hukumnya fardu ain. Adapun perintah untuk beriman kepada malaikat tersusun dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Muhammad SAW antara lain sebagai berikut. 1. Quran surat Al-Baqarah ayat 3. 2. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. 3. Hadis Nabi Muhammad SAW. Dari Umayyah bin Abdurrahman Al-Himri, Nabi Muhammad SAW bersabda, iman itu engkau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan percaya kepada qadar dan qadar. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Ibadahnya para malaikat. Pertama, sholat. Tidaklah kalian merapikan shaf bagaimana para malaikat merapikan shaf di sisi Tuhan mereka. Dari Jabir bin Samurah. Yang kedua, bertasbih dan bertakbir. Quran surat Al-Baqarah 30. Yang ketiga, meminta ampunan bagi yang beriman. Keempat, berdoa bagi yang bersedekah dan bersuka bagi yang kikir. Kelima, sujud. Keenam, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketujuh, menghadiri majelis zikir. Kedelapan, menghadiri majelis ilmu. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah maju ke depan, sudah berdiskusi, sudah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ya, sudah dijawab dari lembar kerja peserta didik yang teman-teman sudah kerjakan, sudah maju mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kita akan simpulkan apa kesimpulan pembelajaran kita tentang keimanan kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Oke, yang pertama. Yang pertama, iman beriman kepada malaikat-malaikat Allah adalah meningkatkan ketakwaan dan iman dan meningkatkan rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, jawabannya benar. Kasih tepuk tangan. Yang pertama adalah tadi benar, meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua adalah semakin rajin kita di dalam beribadah. Kenapa? Merasa dipantau oleh malaikat. Makin berhati-hati. Selanjutnya yang kedua, siapa yang bisa? Coba. Oke, Maulana silakan. Manusia, malaikat, dan setan diciptakan oleh Allah dan berbeda-beda. Manusia diciptakan dari tanah, malaikat diciptakan dari cahaya, dan setan diciptakan dari api. Dan manusia dan setan memiliki hawa nafsu serta malaikat tidak mempunyai hawa nafsu. Oke, jawabannya benar. Tepuk tangan buat kita. Oke, sudah ya. Alhamdulillah semakin paham, semakin mengerti dari teman-teman yang tadinya mungkin
belum mengetahui tentang definisi malaikat, belum tahu bagaimana cara penerapan keimanan kita kepada malaikat, mulai hari ini semakin yakin, semakin beriman kita kepada malaikat-malaikat ya Allah, semakin hati-hati di dalam berbuat, karena yakin sekecil apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat senantiasa dicatat di sisi Allah dan diketahui oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semakin bertambah keimanan kita, semakin yakin dengan adanya malaikat, ya, dimanapun kita berada tetap harus ya berhati-hati di dalam berbuat. Itu saja dari Bapak yang dapat Bapak sampaikan. Pertemuan yang akan datang kita lanjutkan lagi daripada hikmah, ya, serta nanti kita bahas juga ya tentang dalil-dalil iman kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Bapak minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila perkataan Bapak, sikap Bapak ada yang kurang berkenan, Bapak akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami